wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa taqatillah wa farajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa li baitihi wa usulihi wa quraihi wa hawashihi wa ansarihi wa junubi wa abihi wa ila hadrati jamil anbiya wal mursalin wal awliya was salihin wa syuhada mujahidin wal amatil arba'atil mujtahidin wal khulafa'ir rasyidin wa sahabati wat tabi'in tabi'in wal ulama'il 'amilin wal usul mutakallimin wa muhaddithin qarra fasirin sadati sufiyah muhaddirin ثم إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وجيراننا وحبوسنا إلينا ولذوي الحقوق علينا ونخصص إلى حضرة الشيخ عبد محمد نووي بن عمر الجاوي وإلى حضرة الشيخ العالم السيد أحمد المرزوقي المالكي شيء لله لنا ولهم الفاتحة. Iya karena umur wa iya terasa. Sallallahu alaihi wa sallam. Kita lanjut halaman 108. Wa'lam dan ketahuilah annal marrina bis-sirati mukhtalifuna, bahwa orang-orang yang melewati jalan atau siratal mustaqim, jembatan yang menghubungi ya atau menjadi penyanggah dari neraka ke surga itu mukhtalifuna, berbeda-beda. Wa minhum salimun bi amalihi, maka di antara mereka ada yang selamat bi amalihi dengan amal perbuatannya. Najin sama sukses, selamat juga min nari jahannam, dari neraka jahannam. Wahum ala aqsamin, dan mereka itu terbagi-bagi ya. Ada bentuknya, keselamatannya itu beda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dan itu nanti bisa terkait dengan ya berapa banyak, seberapa bagus amal ibadah yang dikerjakannya itu ya. Semakin tinggi nilai ibadahnya, semakin banyak nilai ibadahnya, sangat memungkinkan akan semakin selamat, semakin cepat ia melewati siratal mustaqim tersebut. Kalau nggak salah udah kita baca ya, siratal mustaqim itu katanya 1000 tahun naik, terus 1000 tahun datar, 1000 tahun lagi turun, itu begitu. Kalau ukuran jalan 1000 tahun, jangankan di mana-mana dah, di sini aja juga 1000 tahun, udah lama banget rasanya kan. Iya, apalagi dengan jatah umur yang kita miliki, kan udah nggak bakalan keuber tuh masalahnya ya. Dengan ungkapan apapun, bahasa 1000 tahun itu kita udah kagak punya dah pokoknya ya. Apakah karena waktunya di akhirat atau karena waktunya di dunia atau apa saja, kalau udah ungkapan 1000 tahun udah terlalu jauh bagi kita untuk bisa mengejar dengan umur kita. Artinya kalau seandainya melewati jembatan siratal mustaqim itu harus diukur dengan ibadah kita tuh,
Yang 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun itu berarti kan butuh 3000 tahun tuh kalau begitu. Nah, kalau butuh 3000 tahun apakah memungkinkan ya harus ditebus juga dengan ibadah yang selama 3000 tahun itu gitu ya. Jalannya 3000 tahun, ibadahnya juga harus 3000 tahun. Nah, fakta yang ada usia kita nggak sampai 1000 tahun gitu ya. Artinya apa? Berarti itu umur kita yang patokannya umur Nabi dah 63 tahun ya. Umur kita yang patokannya umur Nabi 63 tahun harus bisa menepati ya supaya kita selamat ya yang 3000 tahun tadi tuh. Kalau dibilang bahwa Shiratal Mustaqim naik 1000, datar 1000, turun 1000. Jadi umur kita yang 60 tahun tuh harus bisa menyesuaikan keselamatan kita meniti jembatan Shiratal Mustaqim tadi. Kan berarti kalau gitu kudu banyak amalnya gitu. Nah kan itu mesti ngepas paling kagak. Itu kalau buat selamat doang tuh ya. Sekedar selamat yang dari 3000 tahun. Artinya kalau begitu umur kita 63 tahun. Umur 15 tahun aja kita belum menjes tuh ibadah ya. Tahu menjes ya bahasa menjes? Kita lupa dah kali kita. Belum beres ya kan? Masih banyak salahnya mungkin, masih banyak kekurangannya. Kalau kita kurangin dari 63 tahun kurangin 15 tahun usia balik kita, ya kan berarti udah kurang lagi tuh kalau begitu, ya. Ya, anggaplah kita punya dah 50 tahun. Nah, ini 50 tahun berarti kita harus bisa menyesuaikan yang 3000 tahun tadi. Ya, maka kita kudu punya penghasilan ibadah itu ya 3000 bagi 50 tahun gitu. Ya, 3000 tahun bagi 50 tahun umur kita ya. Berarti kan per tahunnya kita harus beribadah sekian puluh ribu atau sekian puluh ratus gitu ya. Nah, ini yang jadi beratnya. Kalau itu perhitungannya kayak begitu, wah kita termasuk yang banyak kurangnya itu kalau begitu ya. Ah, maka dengan fadlun minallah ya, dengan rahmatnya Allah, dengan apa namanya anugerah dari Allah, itu tidak semua ibadah ya harus dinilai bentuknya satu lawan satu gitu ya. Dalam ibadah kita tuh nggak bisa atau tidak Allah janjikan satu lawan satu, satu ibadah pahalanya satu begitu. Enggak. Kalau dosa iya ya. Satu perbuatan maksiat itu satu dosa begitu. Ya tergantung satunya dah ya. Satu kali nyolong ya satu kali dosa nyolong gitu ya kan. Satu zina ya satu kali dosa zina gitu. Berarti tidak ada satu zina dinilai dua zina, enggak ada begitu. Tapi kalau ibadah memang Allah yang kasih tahu, Nabi yang kasih tahu bahwa ibadah itu selalu dilipat gandakan. Yang udah kita baca ya, alladzina yunfiquna fi sabilillahi ya kama tali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nah, berarti sekali kita sedekah ya, pahalanya 700 kali lipat. Ini memang sengaja Allah siapkan amal kita sedikit, umur kita sedikit, tapi untuk menghadapi permasalahan yang panjang tuh di sana. Tuh begitu, ya. Baca Al-Qur'an, man qara Al-Qur'an falahu hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Siapa yang baca Al-Qur'an setiap huruf ada kebajikannya, ada hasanahnya 10 kali lipat. Ya. Terus aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu, lam satu, mim satu. Berarti kalau kita baca alif lam mim sudah mendapatkan 30 hasanah. Tujuannya apa? Itu tadi itu untuk mengimbangi ya jauhnya, susahnya, beratnya menghadapi peristiwa-peristiwa di akhirat sehingga ibadah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dengan pahala yang besar-besar. Tapi kalau dosa cukup 1 lawan 1 kemungkinannya seperti itu. Ya. Haji al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada nilai pahalanya kecuali surga. Orang yang berjuang fisabilillah pahalanya mati syahid. Semuanya itu memang Allah sudah siapkan supaya bisa menghadapi betapa beratnya, betapa jauhnya, berapa jauh perbandingan antara amal yang kita kerjakan dengan bekal yang harus kita persiapkan di sana. Andaikan ibadah 1:1 begitu, wah, udah nggak kekejar udah, ya, nggak terkejar. Nah, maka Allah siapkan tuh aneka ragam ibadah, ya, yang banyak pahalanya, dan ini perlu untuk kita jalani tuh supaya kita bisa menyiapkan atau menandingi dah ibadah kita dengan ya waktu atau beban keharusan yang ada di sana. Banyak amal-amal ibadah sunnah yang ringan, yang kecil, tetapi Allah menjanjikan pahala yang besar. Tujuannya untuk apa? Buat di sono tuh persiapan kita, ya, buat ngarungin jembatan aja udah 3.000 tahun, ya. Sampai anggap dan ini selamat nih. 1.000 tahun selamat, 1.000 tahun selamat, 1.000 tahun lagi selamat. Sampai di surga itu bekal masih ada lagi gitu. Buat tiket buat tiket masuk surganya masih ada lagi gitu. Wah, ternyata buat nyelamatin kita selamat dari Siratal Mustaqim itu ibadah kita selesai gitu misalnya, mentok kita di pintu surga, ya kan? Kira-kira kalau kita logikakan gitu tuh repot banget tuh begitu. Mudah-mudahan Allah nggak kayak begitu gitu ya. Allah tidak menilai proses kita melewati jembatan Siratal Mustaqim itu harus punya kuota, masuk surga harus punya kuota yang lain lagi begitu. Nah, ini repot benar kita kalau begitu jadinya. Nah, ini Allah berikan anugerah yang sangat luar biasa pada umatnya yang mau beribadah, ya. Faminhum, di antara mereka man yajuzu kalam hatil basar, ya. Ada yang bisa melewati jembatan mustaqim Siratal Mustaqim tersebut kalam hil basar, ya, sekedipan mata, ya. Berarti 3.000 tahun tersebut sekejap mata selesai, ya, sampai. Wa minhum man yajuzu kalbarqil khatifi, ya. Di antara mereka lagi ada yang selamat atau melewati Siratal Mustaqim kalbarqil khatifi, bagaikan kilat yang menyambar, ya. Agak lama dikit, ya, karena kalau kilat menyambar kan ada waktu, ya, untuk mengkerelep-kerelepnya itu tuh kan. Nah, itu ada hitungan detiknya lagi kalau begitu. Wa minhum, dan di antara mereka karrihil asif, ya, bagaikan angin yang bertiup kencang. Berarti cepat banget kalau begitu karena tiupan angin juga sangat luar biasa. Wa minhum katoiri, ada lagi di antara mereka yang bisa menyelamatkan dirinya di Siratal Mustaqim tersebut seperti terbangnya burung, ya. Burung apa tuh yang cepat terbangnya? Wa minhum kal jawadis sabiqi ay al farasil musri'i, dan juga di antara mereka ada yang bisa selamat di Siratal Mustaqim tersebut seperti kuda balap, ya. Kuda balap yakni kuda yang kencang larinya. Wa minhum man yas'a sa'yan, di antara mereka ada yang berjalan dengan jalan yang cepat. Wa minhum man yamshi, ada di antara mereka yang, ya, jalannya sejalan-jalannya. Wa minhum man yamshi habwan, ada di antara mereka lagi yang jalannya merangkak, ay ala yadaihi wa rukbataihi, yaitu jalan dengan tangannya dan juga dengkulnya, dengan lututnya, dengan 4 alat jadinya, tangannya juga, kakinya juga. Nah, kenapa yang demikian itu bisa beda-beda? Wadalika ala qadri tafawutihim fil a'malis salihah. Hal itu, ya, daya cepat yang berbeda-beda tadi ala qadri tafawutihim, tergantung ukuran perbedaan di antara mereka fil a'malis salihah, dalam melaksanakan amal soleh.
amal-amal kebajikan. Wal i'radi 'anil ma'asi, dan berupaya ya berpaling dari perbuatan maksiat. Fa kullu man kana asra'a i'radan 'anil ma'asi, maka siapa saja yang paling cepat berpalingnya, ya, upaya paling cepat berpalingnya dari perbuatan maksiat, idza kharrat ala khatirihi, apabila terlintas di dalam hatinya, kana asra amururan, maka ia termasuk orang yang paling cepat lewatnya. Nah, kalau dari keterangan ini berarti sangat memungkinkan ada dua sisi, ya. Dua sisi artinya amal saleh bisa mempercepat gerakan kita melewati siratal mustaqim. Yang kedua, bukan amal saleh tapi berpaling dari kemaksiatan. Ya. Berpaling dari kemaksiatan kan macam-macam, ya. Ada yang kemaksiatan hati, ada yang kemaksiatan jawarih, anggota tubuh, ya. Semakin kita cepat berpaling dari kemaksiatan apapun bentuknya, itu semakin cepat kita mampu untuk melewati siratal mustaqim tadi. Nah, mungkin bagi kita ini kali ini yang perlu kita tinggalin, yang perlu kita kerjain, itu maksudnya. Artinya upaya untuk kita berpaling daripada bentuk-bentuk kemaksiatan. Apapun dah yang kita anggap bahwa itu tidak dibenarkan dalam agama, ya, baik melalui pandangan, pendengaran, pembicaraan, perbuatan, ya, baik yang dilakukan oleh tangan, kaki dan lain sebagainya, termasuk pikiran, hati, ya, yang apabila itu masuk dalam kategori perbuatan buruk, sekalipun hanya terlintas doang gitu, jangan dikerjain, gitu. Upayanya seperti itu, ya. Kenapa sih kita harus begitu? Ya, bahasanya kita nih kagak ada yang negor masalahnya. Kalau kita udah berbuat salah tuh, ya, apalagi makin tinggi kedudukan orang di satu tempat, makin mulia dia di tempat orang, itu susah nyari orang yang mau ngingetin kita gitu. Bisa jadi kita terus-menerus berbuat salah, berbuat maksiat karena orang kagak tahu, ya, terus kagak ada yang negor lagi sama kita gitu. Nah, akibatnya kita nggak bisa menghentikan perbuatan maksiat tersebut karena kedudukan kita, karena pangkat kita, karena orang pemandang kita dan lain sebagainya. Ada seorang waliullah itu, mungkin sudah saya ceritakan, di Masjidil Haram pada waktu itu, sama-sama waliullah juga, yang satu ahli ibadah, yang satu tukang sol tuh, yang ceritanya kayak gitu, ya. Yang ahli ibadah sebelum zuhur atau sebelum azan udah berupaya tuh masuk ke Masjidil Haram. Udah waktunya azan, dia lihat wali yang lainnya tuh tahu sebenarnya, ya, itu masih ngesol aja tuh. Ngesol, jahit sepatu gitu, ya kan. Yang datang ke masjid itu terlintas di hatinya, udah azan masih ngesol aja, ya kan. Ngomongnya begitu doang tuh. Enggak negor, enggak menyalahkan, enggak juga ya menghentikan kali begitu, ya. Enggak, cuman terlintas di hatinya, udah azan masih ngesol aja. Maksudnya berhenti dah gitu, sholat dulu. Enggak, ya. Sehingga akhirnya teruslah, ya, yang ini masuk, yang itu terus ngesol gitu. Malamnya nih yang melintaskan di dalam hatinya negor orang lain tuh gara-gara ngesol tuh, itu dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ngomong kayak begitu masuk dalam kategori ghibah namanya. Bagi kelas mereka tuh kayak begitu tuh. Segitu doang tuh masuk dalam kategori ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Ya, kalau orang ghibah setingkat dengan orang yang memakan saudaranya, daging saudaranya yang sudah mati. Yang diomongin tuh itu dagingnya kita yang makan, karena kita yang ngomongin, karena kita yang menghibahi. Nah, malamnya si waliullah ini mimpi, itu banyak orang bawa nampan gede-gede gitu, isinya daging. Ya.
Akhirnya pada salam tuh, salam Kiai, salam guru, ya kan, nih daging kami bawain, ya, taruh di situ senampan, dua nampan, terus bernampan-nampan tuh, dagingnya banyak banget. Nah, orang ini heran, emang ada apa saya dibawain daging begini banyaknya? Saya tidak ada acara, saya tidak ada pesta, kok dibawain daging segini banyaknya? Nah itu yang, apa namanya, manggul-manggul daging tuh bilang, itu tuh Kiai, itu tuh wali tuh, daging tadi tuh orangnya tukang sol tuh, katanya, makan tuh abisin, katanya begitu. Ya, ini teguran nih, enak namanya kalau gitu, ya. Ada perbuatan salah, tapi langsung Allah kasih teguran. Kalau kita habis berbuat salah begitu, malamnya ngimpi. Mimpi diubur-ubur anjing, jatuh ngungsep lagi, ya kan. Kan kaget kita. Nggak ada yang negor kayak begitu masalahnya. Iya. Kalau ini dia nih habis ngomong begitu, ya enak dah, datang aja ke tukang solnya, ya kan. Minta maaf, udah maaf ya, saya begini, semalam saya ditegur sama Allah, selesai dah urusannya. Kalau kita habis ngomongin orang, ya kan, nggak ada satupun yang negor kita. Kalau kita ngomongin orang kan ada yang lebih kepo lagi daripada kita. Yang bener lu, gimana peristiwa kejadiannya? Awal mulai, jadi dari awal cerita sampai akhir cerita kita ceritain semua itu, makin panjang. Ini yang denger cerita, tambah lagi cerita dari sana, banyak lah cerita. Kalau dibikin episodenya, makin panjang jadinya. Nah, kalau orang udah menggibahi orang lain, itu udah paling susah dah minta ampunnya. Ya. Seorang guru pernah tuh digibahin sama muridnya gitu, ya. Guru, mohon maaf saya ceritain kejelekan guru gitu, ya. Minta maaf. Ya udah dimaafin, tapi dengan syarat nih, ya. Ini ada kemoceng nih. Ente cabutin bulu-bulunya sampai habis, ya, bulu-bulunya balik lagi kemari, ya. Cabutin bulu-bulunya, jalan, ya. Buangin tuh bulunya sambil jalan. Itu doang guru. Kalau ini, iya saya maafin tapi dengan cara seperti itu. Diambil kemoceng satu-satu tuh, ya, sambil melangkah, cabut, buang, cabut, buang, cabut, buang, cabut, buang. Wah, jauh dah ceritanya, ya, kan banyak tuh bulunya begitu. Balik lagi, ya. Tinggal rotannya tuh. Kata sang murid yang ceritain gurunya, nih guru udah selesai. Ya. Bulu-bulunya udah saya cabutin, ya, saya udah buang-buang. Disuruh lagi. Kalau begitu sekarang, bulu-bulu yang tadi ente buangin, cari lagi. Kalau ceritanya begini, mendingan dari awal dia, jangan dicabut aja. Biar bisa pulang dalam keadaan utuh gitu kan. Yang gimana guru? Ya pokoknya ente dah sebisanya yang tadi ente udah cabut-cabutin, ente buang-buangin, cari seketemunya begitu, ya. Sesuai dengan yang tadi dijalanin tuh, jalanannya cari. Ada yang masih ada, ya, ada yang ketemu 1 2 1 2 1 2. Nah, akhirnya balik, ternyata, ya, tidak semua bulu ketemu. Kenapa? Ya ketiup angin, ya kan? Terus orang ambil mungkin, ya ada yang demen kali gitu, ya kan? Pokoknya macam-macam datu bulu, akhirnya enggak semuanya ketemu. Nah, akhirnya kata sang guru, nih, sekarang ente mungkin bisa minta maaf sama siapapun yang ente ribahin. Tetapi belum tentu cerita ribah ente berhenti sampai di sini. Berapa banyak bulu yang masih berterbangan. Bulu-bulu yang mungkin terus bertebaran. Cerita yang terus orang sebar-sebarin yang sumbernya dari ente. Ya. Kita habis cerita sama orang lain berhenti enggak ceritainnya? Belum tentu. Jangan-jangan nambahin lagi dia itu, ya kan? Dibumbu-bumbuin begitu. Nah, makin banyak ceritanya. Dia nyebarin, ya, enggak usah banyak-banyak, nyebarin satu, berentet tuh semuanya, ya kan? Sama seperti tadi tuh, bulu kemoceng yang sudah diuraikan tadi itu sulit untuk dibalikin kembali, bahkan bisa jadi nyebar ke sana kemari. Nah, jadi menyebarkan ghibah, menyebarkan fitnah dari orang lain itu dosa jariah, ya. Dosa jariah yang terus mengalir karena bisa jadi orang yang kita ceritain, ya, udah taubat, udah baik, tapi cerita buruknya sama kita masih ada.
orang masih mengenangnya, orang masih melihatnya, orang masih menceritakannya. Wah, tambahannya sama kita. Orang yang kita ceritain padahal dia udah taubat, udah baik dan lain sebagainya. Nah, ini yang kayak gini-gini nih perlu kita untuk menghindari. Nah, ini bagian daripada perbuatan maksiat. Berupaya semaksimal mungkin untuk kita menghindarinya. Semakin cepat kita menghindar dari perbuatan maksiat, maka semakin cepat nanti kita mampu untuk melewati Shiratal Mustaqim. Nah, jadi kita bisa ambil dua tuh. Perbaiki dan tingkatkan amal-amal saleh kita sesuai dengan kemampuan kita. Tambah dengan upaya untuk secepat mungkin ya melakukan tindakan kemaksiatan. Apa sajalah ya itu. Wa minhum man takhdishuhul kalalibu. Ini yang enggak selamatnya. Di antara mereka ada yang dikoyak-koyak ya oleh besi apa tuh? Tukang beling, kalau tukang beling kan punya besi apa tuh yang buat? Ya, itu namanya kalalib tuh, ya. Kalau dia lagi mau ngambil apa tuh kan tuh besinya namanya kalalib tuh, ya. Wa yasqutu sehingga akhirnya jatuh, ya. Jadi ada orang yang mau melewati Shiratal Mustaqim disamber tuh sama kalalibnya malaikat, besi pancungannya begitu. Walakin yata'allaqu biha, lalu kemudian ia bisa bergelantungan. Fa ya'tadilu, lalu ia bangun kembali, wa yamurru, dan kemudian dia melewatinya, wa yajuzuhu wa yujawizuhu, dan kemudian bisa melewatinya bertahun-tahun. Ya, lagi jalan dipancong sama malaikat, ya, jatuh. Tapi masih bisa gelayutan tuh bahasa kita, ya. Pegang jembatan Shiratal Mustaqim tersebut, gelayutan terus berupaya untuk sampai ke ujung. Namun sampainya ke ujung sudah bertahun-tahun katanya. Wa minhum man yajuzuhu ala mi'ati amin. Di antara mereka ada yang bisa melewatinya setelah 100 tahun. Wa minhum man yajuzuhu ala alfi amin. Ada di antara mereka yang bisa melewatinya selama 1000 tahun. Wa biqadriha yu'taunal anwar. Ya. Sesuai dengan ukuran tersebut mereka diberikan cahaya. Nah, itu yang masih selamat dah. Biarin dah kali 1000 tahun tapi sampai ya kan, masih lumayan juga dah gitu. Daripada langsung pas nginjek langsung jatuh, bleng ya kan. Baru mau nginjek ada nyebur ya kan. Nah, ini yang paling bahaya tuh ya kan. Wa minhum ghairu salim. Di antara mereka ada yang tidak selamat. Wa hum mutafawitun aidan biqadril jaraim. Mereka juga berbeda-beda tingkat ketidakselamatannya tergantung perbuatan dosa-dosanya, tergantung jarimahnya, tergantung kriminal yang mereka kerjakannya. Tsumma minhum man yakhludu finnar. Kemudian di antara mereka yang tidak selamat itu ada yang kekal abadi di dalam neraka. Siapa saja? Kal kufar, seperti orang-orang kafir. Ya. Wa minhum man yakhruju minha ba'da muddatin ala hasabi ma sya'allahu ta'ala. Di antara mereka ada juga yang keluar dari neraka setelah sekian lama ya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Wahum usatul mukminin. Mereka itu adalah ahli-ahli maksiat tapi dari kalangan orang yang beriman. Beriman sih kepada Allah, ya. Salat iya, zakat iya, puasa iya, ya, cuman nyolong iya, nyakitin orang iya, fitnah orang juga, iya juga. Semuanya iya jadi, ya. Nah, jangan yang begini. Ini ya yang nanti masuk ke neraka tapi ya nanti akibatnya keluar lagi sih begitu. Cuman memang pengen mau begitu ya kan? Ya. Kagak enak juga begitu walaupun selamat begitu. Nah, bi syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaatnya Nabi au ghairihi atau selain Nabi minal akhyar, daripada orang-orang pilihan. Ya, orang pilihan tersebut nanti syafaat itu diantaranya ya guru, ya orang-orang yang kita ikuti kebaikannya,
Nah, itu mereka bisa memberikan syafaat. Anak yang kita didik, ya, itu supaya bisa membaca Al-Quran, nah itu bisa memberikan syafaat. Teman-teman yang baik, yang sama-sama kumpul nih di pengajian, sholat jamaah, dan aktivitas-aktivitas ibadah lainnya, itu juga teman itu termasuk yang bisa memberikan syafaat. Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu kalau saya pernah menceritakan demikian, orang yang nanti masuk surga, ya, itu tidak pernah menanyakan, ya Allah saya makan apa, ya Allah saya pakai apa, ya Allah saya bisa menikmati bidadari yang mana, gitu. Belum sampai di situ. Pas dia masuk surga, dia bisa berdialog dengan Allah, yang ditanya temannya, ya Allah teman saya si fulan di mana, ya, no temen lu no di pojokan neraka, ya lagi di empos sama malaikat Malik, ya kan. Ya Allah, dia itu biar kita nih yang mungkin masuk surga duluan bilang, ya Allah saya bersaksi orang tersebut memang banyak jahatnya tapi juga orang baik ya Allah. Saya tahu dulu sama-sama tuh di Majelis Al-Hidayah, ya kan, walaupun tidur. Ya, sampai ngiler-ngiler lagi, ya kan. Dia baik, ya, waktu korban ikut-ikut dah narik-narik tali, ya kan. Bersih-bersihin darah gitu, ya kan. Itu kan namanya kebaikan tuh yang dikerjakan secara bersama-sama begitu. Ini kan kita nanti bisa menyaksikan tuh, menjadi saksi atas kebaikan amal teman kita. Oh, kalau itu dia orang baik, aku terima kesaksian kamu. Ya, sono. Kamu tuh ambil. Kita yang udah masuk ke surga tuh Allah berikan daya imun yang tinggi, masuk tuh cari teman kita yang lagi digebugin sama malaikat. Oh, gosongnya sama, hitamnya ame neraka jahanam tuh, arengnya, ya kan? Kayak kita nambus biji beton dulu, ingat ya? Dulu kan masih ada punangke tuh ya. Kalau ada nangke yang jatuh, ya busuk, itu kan bijinya kita ambil tuh, kita bikin tabunan, bakar bareng-bareng di situ. Kan kayu arangnya sama biji betonnya sama hitamnya kan, ya kan itu. Udah kita kagak tahu lagi di mana yang biji beton, mana yang arang kalau begitu. Korek. Oh, ini dia teman kita di sini, ya kan. Udah mukanya benjol, mulutnya doer, ya kan. Lah macam, ayo ikut gua, ya kan. Tuh, kita bisa memberikan syafaat kepada teman-teman kita yang berbuat baik bersama-sama. Makanya itu punya teman yang baik jangan dimarah-marahin. Ya, punya teman yang soleh jangan sampai diputusin. Ya, kalau perlu bawain dah bandeng bawain, ya kan. Ya, apa bawain kalau dia kagak punya, dan ya banyaklah bertanya ada nggak yang kekurangan kebutuhan, jangan sampai diam aja begitu, ya kan. Kalau ada teman yang betul-betul memang membutuhkan, jangan sampai terlalu lama untuk biarkan begitu, tolong. Siapa tahu dia nanti akan yang menjadi syafaat kita tuh nanti di akhirat, ya. Bahwa kita udah menolong dia. Nanti dia akan saksiin tuh, ya Allah nih saya masuk surga. Saya teman itu tuh orang yang dulu waktu saya susah, dia tuh yang pertama kali nolong. Waktu saya sakit, dia yang pertama kali jenguk, ya. Ternyata dia masuk neraka. Saya saksi bahwa dia orang baik, ya Allah. Nah, Allah suruh tarik tuh orang tersebut, menarik kita atas kebaikan kita tuh. Ya, bagi kita mah kalau buat jadi ahli ibadah, potongan-potongan kita nih begini, ya kan. Kayaknya kejauhan dah, ya. Kejauhan. Ya, yang ahli tahajud, ahli puasa, ya kan. Suruh puasa Syawal aja belum khatam tuh puasa Syawal, ya kan. Gagal. Syawal udah lewat, ya kan. 6 hari enggak kekejar itu. Padahal 30 hari ada, ya kan, tapi enggak keuber itu, ya kan. Ya, nah ini kan berarti memang kita masih banyak punya kelemahan, ya kan? Tetapi jangan dibalik kelemahan itu kita tidak punya sisi-sisi lain yang baik, yang masih bisa kita pertahankan untuk bisa berbuat baik kepada sesama teman, begitu, ya, sesama keluarga. Pokoknya kalau seandainya memang ibadah mahdoh kita merasa enggak sanggup, ya, cari ibadah-ibadah sosial, ya, ibadah-ibadah pertemanan. Ya, yang memungkinkan bagi kita untuk ya punya nilai baik. Sisi baiknya yang penting niat yang baik dan ikhlas dikerjakannya. Itu aja. Kalau udah itu kita kerjakan
ya, bahwa ini kita kerjakan lillahi ta'ala, enggak mencari nama, enggak mencari muka, ya kan, dan lain sebagainya, kita ikhlasin, yakin itu semua akan menjadi amal baik bagi kita. Maka pertemanan, persahabatan dan lain sebagainya yang baik-baik, kumpul sama orang-orang baik tuh jangan sampai ya kita tinggalin. Perlu untuk kita punya kelompok-kelompok yang jangan-jangan gitu, tuh di dalam doa-doanya dia tuh kita diborongin bahasanya, tahu diborongin. Ya, waktu di doa, ya Allah teman saya si fulan enggak disebutin lah pokoknya, disebutin aja semua teman saya, semua kerabat saya, ya kan, mohon ya Allah ampuni dosanya. Kan salah satu diantaranya adalah kita, itu begitu. Ya, nah di sini pentingnya kita untuk punya teman yang baik, yang memang sangat memungkinkan mereka itu adalah orang yang nanti ditunjuk oleh Allah biidnihi, tuh bahasa ayat kursinya, ya, menjadi orang yang bisa memberikan syafaat, ya. Kalau kita baca itu kan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biidni. Enggak ada yang memberikan syafaat di sisinya kecuali berdasarkan izinnya. Nah, kalau Nabi memang udah ada SK-nya gitu bahasanya, ya. Nabi adalah orang yang udah punya SK khusus untuk memberi syafaat. Kita yang lainnya kudu dapat izin. Nah, ya. Siapa aja yang diizinin? Nah, itu Allah yang punya hak, ya. Allah yang punya hak untuk mengizinkan siapa-siapa orang-orang yang baik dari kalangan al-akhyar. Al-akhyar itu diambil daripada kata khair. Orang yang kebajikannya sangat banyak, untuk kemudian dia bisa memberikan syafaat, ya, kepada teman, kepada kerabat dan lain sebagainya, ya. Nah, maka perlu kita mencari saudara-saudara, teman-teman, orang-orang yang ya ahli kebajikan, sehingga sangat memungkinkan dia itu nanti adalah orang yang bisa saja Allah pilih sebagai pemberi syafaat bagi diri kita. Sementara kita sangat memungkinkan banyak kekurangan dari nilai ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Nas'alullaha ta'ala syafa'ata. Kita mohon kepada Allah agar diberikan syafaat, pertolongan. Wa takhfifa, dan keringanan. Alaina, bagi kita. Bimannihi, dengan anugerahnya. Wa karamihi, dan kemuliaannya. Amin. Nah, Allah nanti kalau sudah sampai kepada hambanya, di dalam hal Allah memberikan syafaatnya itu sudah tidak lagi melihat ya seberapa banyak amal, siapa orangnya. Kalau Allah sudah menghendaki, Allah ya berikan karunia, Allah berikan anugerah kepada siapa saja yang Dia inginkan. Ya, maka disinilah pentingnya untuk kita selalu berbuat baik terus, ya, supaya Allah memang tahu, ya, walaupun pasti Allah tahu, ya. Tapi kita perlu menampilkan diri kita di hadapan Allah bahwa kita termasuk orang-orang yang suka berbuat baik, ya. Enggak perlu besar, enggak perlu hebat, enggak perlu luar biasa. Yang kecil tapi sesuai dengan kemampuan kita, terusin tuh, ya. Sedekah ke, ya, dilazimin, terutama subuh tuh misalnya. Biarin dah bawa duit 2.000-an, ya kan? Tapi setiap kali salat subuh, sebelum salat subuh itu udah masukin duit 2.000-an tuh di kotak-kotak amal gitu misalnya, di masjid, di musola dan lain sebagainya. Niat, ya Allah sekarang 2.000, tolong ya Allah besok ya tambahin rezeki saya biar bisa 4.000 gitu, ya kan. Begitu mintanya, ya kan. Nah, niat sedekah biar jadi orang kaya, ya. Jangan niat kaya dulu baru mau sedekah. Enggak apa-apa kan begitu? Ada enggak yang larang? Enggak ada kan? Jadi niatlah, ya Allah saya niat 2.000 biar saya jadi orang kaya. Begitu niatnya, ya. Kalau masih miskin aja berani sedekah, ya kan? Apalagi nanti kalau sudah kaya. Jangan begini, kalau gue mah sedekah sekarang udah kagak mampu, ya kan? Gue masih susah. Kapan kalau mau sedekah? Ntar kalau gue kaya. Ya kalau lu kaya, kalau kagak enggak sedekah kalau gitu, ya kan? Nah, ini. Nah, maka dari sekarang ya bahasa mungkin duit-duit sisa kita jajan kali lah begitu, ya. Nah, masukin tuh buat sedekah. Niatin biar kita jadi orang kaya.
Kalau susah saja saya berani bersedekah, apalagi kalau nanti sudah jadi orang kaya. Jangan nunggu nanti dah saya kaya dulu baru sedekah. Itu belum tentu. Dalam ukuran tahun 2 tahun 3 tahun kita menjadi orang kaya yang bisa sedekah. Kebanyakan mah kalau yang begitu niatnya tuh pas kaya lupa dah. Kita pasti banget udah ya kan. Emang ada modelnya dari dulu. Di zaman Nabi kan begitu, ya kan? Sa'labah itu kan orang susah. Rajin ibadah bersama Nabi. Enggak ada sholat jamaah kecuali di belakangnya Sa'labah. Giliran minta Nabi supaya dia orang kaya, Nabi iyain. Punya kambing banyak, ya kan? Lupa akhirnya. Ya, pas Nabi minta kambingnya sebagai zakat, dibilangnya sebagai pajak. Sampai turun ayat yang menutup taubatnya Sa'labah tersebut. Ya. Nabi enggak mau nerima taubatnya, Abu Bakar enggak mau nerima zakatnya, ya. Umar juga begitu juga, sampai akhirnya jadi orang bangkrut di masa Utsman bin Affan. Sementara ayat sudah menentukan dia ini adalah orang yang tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada satu kasus kayak begitu tuh. Padahal Allah bilang bahwa dirinya menerima taubat hamba malam yugharghir, sebelum rohnya masuk ke tenggorokan atau sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Tapi untuk orang yang kayak begitu tuh, yang pengen beribadah lalu nungguin kaya, ini katanya nih yang kayak begini polanya, dia itu tidak diterima taubatnya selagi hidupnya. Ya, masih hidup tuh, masih seger, udah dikasih tahu taubatnya nggak diterima yang kayak begitu. Contohnya tuh sahabat yang kayak begitu tadi. Nah, kita jangan kayak begitu, jangan nungguin kaya baru mau beribadah atau baru mau bersedekah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hafzal mursalin. Sana'an muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana wa banatina wa dzurriyyatina min ahli wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhurratta qulubana qulubahum dal'alifin wa hdina wa iyyahum siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.